Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video salah satu pemenuhan tugas dari pendidikan matematika di SD tentang penerapan media bilangan bulat. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Naura Safitri, Nurul Ain Afika, Nurjani Sari Ismail, Nuktafiani Sabilvina, Muhammad Arfan, dan Ika Pratiwi. Adapun muatan materi, yang pertama pengertian bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat bilangan bulat, dan yang ketiga penerapan media pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membawakan materi pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z, yang berasal dari bahasa Jerman, Sahlen, dan berarti bilangan. Z merupakan himpunan dari -3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Arah bilangan bulat ditunjukkan dengan simbol positif atau negatif, yaitu ada di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Himpunan bilangan positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli ditambah dengan 0 disebut dengan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut bilangan bulat. Berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar di bilangan bulat. Manapun di kiri maupun di kiri dan sebaliknya. Macam-macam bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contohnya bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang kedua, bilangan bulat negatif, yang merupakan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contohnya bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu bilangan 0. Merupakan 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif serta 0. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan. Saya akan membawakan materi yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi pada bilangan bulat operasi. Hitung bilangan bulat memiliki beberapa sifat, yaitu penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ketiga, penjumlahan dengan 0. Contohnya A tambah 0 sama dengan 0, atau min A tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah A sama dengan 0, atau 0 tambah min A sama dengan 0. Kemudian pengurangan. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan dengan 0. Seperti min A
kurang 0 sama dengan A, atau min A kurang 0 sama dengan min A, atau 0 kurang A sama dengan min A, atau 0 kurang min A sama dengan A. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membaca materi selanjutnya. Tunggu. Memaparkan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat perkalian dan pembagian. Sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat memiliki beberapa sifat, yaitu untuk perkalian, sifat perkalian terdiri dari 4 sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran, A kali B sama dengan B kali A. Kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ketiga, sifat distributif atau penyebaran, A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Keempat, sifat perkalian dengan 0, A kali 0 sama dengan 0 atau negatif A kali 0 sama dengan 0. Untuk pembagian, sifat-sifat pembagian memiliki unsur identitas, yaitu yang pertama, pada operasi hitung pembagian tidak bersifat tertutup. Kedua, tidak bersifat komutatif. Ketiga, tidak bersifat asosiatif. Keempat, tidak bersifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat tanda pada pembagian bilangan bulat antaranya positif ditambah positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri keempat, tempat dan waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu metode pembelajaran bilangan bulat menggunakan media kartu. Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Penggunaan alat peraga pada operasi bilangan bulat. Alat peraga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kartu yang terbuat dari karton. Dilihat pada gambar bahwa kartu merah dengan lambang positif disebut bilangan bulat positif, dan kartu kuning dengan lambang negatif disebut bilangan bulat negatif. Sebelum melangkah ke operasi penjumlahan bilangan bulat, perhatikan gambar di bawah. Kartu merah dengan lambang positif menghasilkan positif 1. Kartu kuning dengan lambang negatif menghasilkan negatif 1. Dan jika kartu merah dengan lambang positif digabung dengan kartu kuning dengan lambang negatif, yang dihasilkan adalah netral. Begitu juga sebaliknya jika kartu kuning dengan lambang negatif digabung dengan kartu merah dengan lambang positif, yang dihasilkan adalah netral. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat. Hasil penjumlahan pertama berbeda. Kartu di atas menghasilkan 2 pasang kartu 0 dan 2 kartu positif, sehingga dapat disimpulkan jika positif 4 ditambah negatif 2 sama dengan positif 2.
Hasil penjumlahan kedua menunjukkan sepasang kartu positif dan 3 kartu positif, sehingga disimpulkan jika positif 2 ditambah positif 3 sama dengan positif 5. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat negatif. Penjumlahan 2 buah bilangan bulat negatif pada dasarnya sama dengan penjumlahan 2 buah bilangan positif, karena bilangan yang dijumlahkan memiliki warna kartu yang sama. Misalnya, negatif 2 ditambah negatif 3 berarti menggabungkan 2 kelompok kartu kuning, 2 buah dengan 3 kartu kuning. Penjumlahan kartu di atas menghasilkan 5 kartu negatif, sehingga dapat disimpulkan jika negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Hasil pengurangan pertama kartu di atas menunjukkan 5 kartu positif dan 3 kartu positif, sehingga disimpulkan bahwa positif 5 dikurang positif 3 sama dengan positif 2. Hasil pengurangan kedua menunjukkan sepasang kartu negatif dan 2 pasang kartu positif, sehingga disimpulkan bahwa positif 2 dikurang positif 4 sama dengan negatif 6. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, tempat dan waktu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bilangan bulat mengenai perkalian. Pada materi sebelumnya, pada materi sifat bilangan bulat, dapat diketahui bahwa ada berbagai cara dalam menyelesaikan operasi bilangan bulat metode perkalian. Antara lain itu sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, sifat distributif atau penyebaran, dan perkalian dengan nol. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian bisa perhatikan contoh di bawah ini. Pada gambar terdapat 2 kartu negatif berwarna kuning dikalikan dengan 3 kartu positif berwarna merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa minus 2 dikali dengan positif 3 itu menghasilkan negatif 6. Nah, pada perkalian selanjutnya terdapat menunjukkan 4 kartu positif dan sepasang kartu negatif. Ingat, pada penjumlahan itu baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, jika terdapat tanda kurung, maka tanda tersebut yang diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga dihasilkan 2, maaf di sini kali ya, 2 dikali 2 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Hasil bagi 2 bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Hasil bagi 2 bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya adalah bilangan negatif. Pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalkan 5 dibagi 0 sama dengan P, ataupun sebaliknya bisa dibalik 0 dikali P sama dengan 5 positif. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 kali P sama dengan 5. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak dapat didefinisikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Setelah tadi pemaparan materi tentang penerapan media bilangan bulat dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.